Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Musika Sari dengan NPM 718411832. Di sini saya akan menerangkan hasil rangkuman saya dengan mata kuliah Etika Profesi Hukum kelas 2018B. Di sini ada perbedaan kata antara etika dan moral. Kata moral yang berasal dari kata maos, yaitu berasal dari kata Latin yang berarti adat istiadat. Jadi secara etimologis kata etika berasal dari bahasa Yunani sama dengan kata moral, yaitu adat istiadat mengenai baik buruknya suatu perbuatan. Adat istiadat itu mencerminkan perilaku masyarakat tentang apa yang diizinkan atau yang dilarang untuk dilakukan. Dalam pengertian adat istiadat secara keseluruhan, yaitu mengandung moralitas dari suatu komunitas sosial, di mana kata moral selalu mengacu pada baik buruknya manusia sebagai manusia, sedangkan moralitas merupakan kata sifat yang artinya lebih abstrak. Dengan demikian, moral berarti nilai-nilai dan norma-norma yang lebih menjadi pegangan bagi seseorang atau sekelompok masyarakat dalam mengatur tingkah lakunya. Di sini ada juga ciri khas dari nilai moral, yaitu berkaitan dengan tanggung jawab pribadi manusia yang bertanggung jawab. Di sini berkaitan dengan hati nurani, mewajibkan kita secara absolut dan tidak bisa ditawar-menawarkan atau diwujudkan. Nilai moral ini bersifat lebih formal, yang artinya tidak dapat berdiri sendiri. Sebagai contoh yaitu orang itu baik dari sisi apa? Di sini sebagai moral menjadi tolak ukurnya berbeda, dan ada juga perbedaan antara etika dan akhlak, di mana akhlak ini lebih dikenal dalam masyarakat sebagai tingkah laku dan kebiasaan. Jadi akhlak itu sebagai kelakuan baik atau buruknya manusia dengan sesama. Dengan demikian, pengertian etika itu merupakan sebagian dari akhlak. Apa sih pengertian dari etika? Di sini etika merupakan ilmu yang termasuk dari cabang filsafat yang paling tua sejak zaman Yunani kuno. Etika ini adalah refleksi kritis, metodis, dan sistematis tentang tingkah laku manusia. Dari segi normatif, merupakan sudut pandang yang khas bagi etika karena ia selalu mempersoalkan apa yang boleh dan tidak bolehnya, apa yang baik dan buruknya untuk dilakukan. Di sini ada juga peranan etika, yaitu sebagai pemikiran sistematis tentang moral atau pengertian yang lebih mendasar lagi dan lebih kritis tentang moral. Dalam konteks modern, ada 3 hal yang menonjol, yaitu apabila terhadap dengan situasi. Yang pertama adanya pluralisme moral, yang artinya ditandai oleh adanya pandangan yang berbeda tentang nilai dan norma moral dalam suatu masyarakat, seperti halnya muncul pada pola hidup yang individualis, lebih konsumeristis. Di sini banyak timbul masalah etis baru yang dulu tidak pernah diduga karena pengaruh kemajuan ilmu teknologi. Seperti halnya muncul ideologis pembahasan. Masyarakat modern ternyata tengah dilanda pula oleh kepedulian etis yang universal yang melewati perbatasan suku, ras, agama, dan negara, seperti tercerminnya dalam upaya pengakuan masalah HAM dan tingkah laku di lingkungan hidup. Sistematika etika
dibagi menjadi dua kelompok, yaitu etika umum dan khusus, di mana etika umum ini membahas prinsip-prinsip moral seperti kebiasaan dan suara hati. Etika khusus lebih condong membahas tentang penerapan prinsip-prinsip moral dasar tersebut pada masing-masing bidang kehidupan manusia. Di sini etika khusus dibagi lagi menjadi dua, di mana etika individual dan etika sosial. Di mana etika individual ini membicarakan kewajiban seseorang terhadap diri sendiri, seperti contohnya menjaga kewajiban kebersihan diri sendiri itu penting, dan menjaga kebersihan alam sekitar. Dan etika sosial yaitu membahas tentang kewajiban seseorang sebagai anggota masyarakat atau umat manusia. Di sini saya memberikan contoh yaitu menjaga kelestarian lingkungan hidup bersama. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.